Demo rakyat naik di atas gedung DPR MPR RI menolak kenaikan pajak dan kenaikan harga barang-barang. Ini rakyat sudah mulai geram dan bergerak. Pemerintahan Prabowo Gibran baru beberapa bulan saja, tetapi sudah membuat kebijakan yang tidak pro kepada rakyat. Maka kita tunggu nih reaksi dari PDI Perjuangan. Karena biasanya PDI Perjuangan lah yang selalu getol kalau ada kebijakan pemerintah yang menaikkan sesuatu. Misalnya menaikkan harga BBM. Biasanya PDIP langsung getol untuk demonstrasi. Nah sekarang ini kenaikan PPN 12%. Kenaikan pajak jenis apapun adalah kebijakan yang tidak pro pada rakyat. Karena naiknya pajak akan menimbulkan kenaikan harga barang-barang dan jasa. Kebijakan yang pro pada rakyat adalah menangkap semua koruptor, menyita harta para koruptor dan aset mereka, kemudian mengelola sumber daya alam dengan baik, jujur dan profesional. Maka negara ini pasti dijamin menjadi negara yang kaya raya tanpa harus menaikkan pajak yang mencekik rakyat. Yang namanya pajak itu yang dibebani untuk membayar adalah rakyat. Sedangkan para pemimpin, para penguasa, para pejabat, anggota DPR, MPR, dan para pegawai negeri itu semuanya digaji dari hasil pajak rakyat. Mereka yang memakan pajak rakyat, rakyat harus membayarnya. Ini adalah kebijakan yang tidak pro kepada rakyat. Oleh sebab itulah, kenaikan pajak jenis apapun termasuk kenaikan PPN 12% harus segera ditolak oleh rakyat. Harus segera ditolak oleh rakyat. Karena kenaikan pajak akan mengakibatkan kenaikan harga barang-barang. Harga barang-barang apapun, kenaikan harga jenis jasa apapun. Nah, jika sudah terlanjur naik, maka akan sangat sulit untuk diturunkan. Kalau sudah terlanjur naik nih, berlomba-lomba naik, maka akan sulit untuk diturunkan kembali. Oleh sebab itulah, saat ini rakyat harus bertindak menolak kenaikan pajak jenis apapun. Apakah kita provokator? Kita ini sebagai penyemangat, karena kalau sudah terlanjur naik pasti rakyatlah yang akan semakin kesulitan. Pajak PPN naik, harga barang-barang dan jasa naik. Mengingat kondisi rakyat saat ini masih banyak yang pengangguran, tidak memiliki penghasilan, serta masih banyak rakyat yang menjadi pengamen jalanan dan juga pengemis di jalan-jalan. Menaikkan pajak dalam keadaan kondisi rakyat seperti ini adalah kezaliman, kesewenang-wenangan, ketidakadilan. Sedangkan di sisi lain masih terlalu banyak koruptor yang hidup bergelimang harta bebas berkeliaran. Sebaiknya pemerintah fokus menangkap para koruptor serta mengelola sumber daya alam secara baik, jujur dan profesional. Setelah rakyat hidup kaya raya serba kecukupan, tidak ada yang pengangguran, maka silakan pemerintah menaikkan pajak. Jadi ini masalah timing, masalah waktu yang tidak tepat. Kondisi situasinya nggak tepat. Rakyat masih dalam keadaan miskin, masih banyak yang pengangguran, tidak memiliki penghasilan, sedangkan kebutuhan setiap hari harus dicukupi. Nah, kalau kebutuhan sehari-hari harus dicukupi, sedangkan penghasilan tidak ada, lalu dari mana? Sedangkan bantuan pemerintah hanya sebulan sekali itu nggak mencukupi apa-apa, nggak bisa mencukupi apa-apa. Ditambah lagi PPN naik. PPN naik akan disusul oleh harga barang-barang dan jasa naik semua. Nah, kalau sudah naik, lomba-lomba naik, berlomba-lomba naik terus. Terus kapan turunnya? Sedangkan di sisi lain, mohon maaf, saat ini sebenarnya banyak sekali rakyat itu yang menunggu-nunggu
menunggu-nunggu pajak itu diturunkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Jujur saja, ayo rakyat, banyak sekali. Kami kan sudah terbiasa lah, kami ini rakyat kecil, ya terbiasa bergaul dengan rakyat kecil, baik itu pedagang mie ayam, bakso, pedagang gerobakan. Kami sering makan di pinggir-pinggir jalan. Walaupun kami diajak jalan oleh para pejabat, mohon maaf, ya para pejabatnya kami ajak untuk makan di pinggir-pinggir jalan. Nggak mau kita masuk di restoran-restoran besar, membantu orang-orang kaya. Kita lebih baik membantu orang-orang miskin di pinggir-pinggir jalan. Nah itu kalau mereka di pinggir-pinggir jalan itu kan tendanya kecil-kecil, kalau ditiup angin udah amblas nih, gerobaknya ditiup angin amblas. Mereka harus menghidupi keluarga. Di mana-mana pedagang-pedagang kecil itu luar biasa. Nah kalau PPN naik, cobalah direnungkan dengan menggunakan mata hati dan pikiran yang jernih. Pikiran yang jernih dengan mata hati yang jernih, yang bersih. Apakah tega? Lah kalau semua menteri-menteri sekarang mendukung, DPR, MPR mendukung, ya rakyat harus menolak. Harus menolak. Mereka nih para menteri, para anggota DPR, MPR, walaupun pajak naik setinggi apapun, mereka digaji dari gaji rakyat. Jadi mereka ini kan makan dari gajinya itu dari pajak rakyat. Mereka nggak akan terasa. Jadi kalau misalnya nih anggota DPR, MPR, menteri-menteri, pajak naik semua, mereka nggak akan terasa. Walaupun naik berapa persen pun, 20%, bahkan 50% pajak itu mereka nggak akan terasa. Karena para pejabat, para penguasa itu mereka ongkang-ongkang makan gaji dari hasil pajak rakyat. Nah rakyat yang Masya Allah kerjanya, ya kan, ada yang penjual es teh, yang keliling-keliling, itu berapa uangnya? Ada yang bergadang cilok, ada yang pegang ciki-ciki, Masya Allah. Lah kalau pemerintah seenaknya menaikkan pajak PPN 12% ini, matanya di mana? Matanya di mana? Mata hatinya di mana? Masya Allah. Cobalah kita fokus untuk memberantas korupsi. Para koruptor itu ditangkapin semua. Ya jangan ada melindungi walaupun teman sendiri, walaupun saudara sendiri, kerabat sendiri, semuanya harus dibabat habis. Nah kalau koruptor itu ditangkap semua, harta dan asetnya diambil oleh negara, udah triliunan bukan hanya miliar, bahkan ratusan triliun, bahkan ribuan triliun. Udahlah, kalau memang pemerintah mau concern, serius, fokus untuk menangkap para koruptor. Di samping itu sumber daya alam kita kan masih banyak melimpah ruah. Nah ini kalau dikelola dengan baik, dengan jujur, dengan adil, dengan profesional, negara kita dijamin pasti kaya raya. Demikian, semoga pemerintah berpikir dengan jernih. Lebih kurangnya mohon maaf, wallahu taala a'lam bishawab.